أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. Baik. Sumpah Allah berikutnya adalah wa'idal 'isyaru 'attilat. Aisyah itu diambil dari kata asyar 10 ya. Tapi di sini diartikan apabila unta-unta Utila ditinggalkan. Apa maksudnya? Apa hubungannya 10 dengan unta? Ini pentingnya banyak tafsir di sini. Yang disebut asyar itu asal kata dari asyar 10. Unta yang sedang mengandung, dan kandungan itu ketika 10 bulan. Kenapa disebut Aisyah? Menyebutkan ketika unta-unta sedang mengandung dalam usia 9 bulan masa kandungannya. Karena unta itu dia mengandung selama 12 bulan. Tahun. Kita kalah sama unta. Manusia dikandung sama ibunya paling 9 bulan 10 hari. Tapi unta itu di perut emaknya itu 12 bulan. Setahun. Menjelang kandungannya yang 10 udah dekat lagi lahir. Biasanya orang-orang Arab Badui, karena mereka banyak memelihara unta, masa kandungan lagi 10 bulan itu lagi disayang-sayang itu, karena harga unta itu mahal. Supaya betul-betul kelahiran unta itu selamat. Ini digambarkan oleh Allah bersumpah demi unta yang sedang mengandung dalam usia kandungannya 10 bulan. Ini satu gambaran bahwa unta yang sangat diperhatikan oleh yang punya unta. Uttilat. Tetapi ketika itu unta-unta itu uttilat ditinggalkan. Ketika datangnya hari kiamat, ketika datangnya hari akhir, ketika ada orang-orang yang sedang mengurus unta-untanya, bahkan unta itu sedang mengandung 10 bulan dan akan sedikit lagi melahirkan. Begitu sangat mereka perhatikan, mereka tinggalkan unta. Artinya udah gak ada lagi nilainya.
Jangankan lagi cuma unta. Bahkan dalam ayat yang lain, ketika datangnya hari akhir itu, seorang ibu yang sedang menyusui dilemparin. Jangankan lagi onta, anak lagi disusui. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, itu ketika datangnya gunjang ganjing huru hara kiamat, maka dilemparkan, ditinggalkan. Itu disebut wa'idal ansyar dan apabila unta-unta yang penting itu ditinggalkan. Selanjutnya, wa idzal wuhushu husyirat. Wuhush al-wahs. Al-wahs itu artinya binatang liar yang dihutan. Al-wahs bisa diartikan binatang buas, harimau, macan, itu buas-buas. Ada binatang al-wahs, ada ulifa, binatang-binatang jinak. Pada hari itu kata Allah, binatang-binatang yang liar, binatang-binatang buas itu akan dikumpulkan pada masa. Binatang yang liar, binatang yang jinak, semua nanti pada hari itu Allah kumpulkan di pada masa. Coba kalau kita lihat, itu ada dalam surah Al-An'am ayat 38, nanti boleh lihat. Al-An'am 38. Ada korelasinya tentang betulkah nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu bukan hanya manusia yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, tetapi binatang-binatang itu akan dikumpulkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidaklah dari sebagian dabbah, binatang-binatang yang melata, semua yang melata di atas muka bumi ini, walau ta'iri yatim, dan tidaklah burung-burung yang berterbangan, bijanahihi, dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan kata Allah, mereka pun itu burung-burung, binatang-binatang semua yang ada di atas muka bumi ini, mereka adalah umat sama amsalukum seperti itu. Ini ada umat manusia, ada umat burung, ada umat harimau, ada umat semua kelompok-kelompok. Ujung dari ayat itu, tsumma ila rabbihim yuhsyarun, nanti pada hari kiamat semua binatang-binatang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang menafsirkan sampai binatang-binatang yang sudah punah ribuan tahun pun nanti akan dihidupkan lagi. Ada namanya binatang yang sangat gede, dinosaurus. Benar nggak itu? Kalau memang betul ada, nanti akan dikumpulkan lagi oleh Allah. Binatang-binatang yang sudah punah itu ribuan tahun sudah nggak ada. Termasuk binatang-binatang hewan yang tidak disembelihkan. Semua akan dihidupkan. Apa iya begitu? Apa mungkin? Sesuatu bagi Allah nggak ada yang mungkin, masih mungkin. Wa idzal wuhusu husyirat, apabila binatang-binatang buas itu nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wahs. Makanya ada hadis itu, inna lil-ni'ami awabid ka'awabidil wahs.
Sesungguhnya nikmat itu seperti binatang liar. Dia bebas kemana-mana. Faqayyiduha bisyukri, supaya enggak liar, kudu diikat. Jadi nikmat yang Allah berikan sama kita kayak binatang-binatang yang ada di hutan yang liar. Dia mau kemana kayak semua dia ini, nggak dicangcang. Supaya nggak pergi harus diikat kan. Maka ikatlah nikmat itu bisyukri, dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wahs itu artinya binatang liar. Kemudian wa idzal lihamu fujjirat, dan apabila bihar, lautan-lautan, sujjirat, dipanaskan. Maksudnya gimana? Ini bahrun itu kan satu laut. Kalau bihar, lautan. Dalam Al-Quran digambarkan marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua air di lautan itu, yang tawar dengan yang asin. Tetapi bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada penghalangnya, pembatasnya, tidak bakal bercampur dengan izin kekuasaan Allah. Pernah dulu ada di videonya itu, di sini air laut yang tawar, di sini airnya yang tawar, yang asin, milih. Itu kebesaran Allah bisa begitu. Ada barzah penghalang. Kalau disebut bihar, air laut, air sungai, air yang tawar, air yang asin. Karena di atas muka bumi ini, air itu, lautan itu jauh lebih banyak daripada darat. Pada hari itu, waidan bihar, apabila semua air laut yang ada di atas muka bumi ini dijadikan satu, kemudian sujjirat, dipanaskan. Ada yang menafsirkan diluapkan. Kenapa diartikan dipanaskan ini? Jadi dengan izin Allah. Jangan membayangkan dengan hal yang tidak ada sama. Itu air lautan dipanaskan sehingga panasnya itu menguap. Dengan izin Allah, air lautan begitu banyak sujjirat, dipanaskan oleh Allah dan akhirnya menjadi kering. Itu dimaksud sujjirat. Jadi pada hari itu apabila nanti air lautan semua yang banyak ditumpahkan, bayakun bahar wahidan, sehingga seluruh dunia ini isinya satu lautan. Dan dengan izin Allah sujjirat, ketika itu air laut itu dipanaskan. Bisa bayangkan, semua menjadi lautan dan air lautnya itu dalam keadaan mendidih. Seperti apa barangkali? Sehingga karena saking panasnya mendidihnya air laut sampai dia menjadi kering, sampai tidak ada tersisa air laut. Barangkali menguap kemana-mana. Bayangin, kalau ada orang yang kesarat airnya itu, kalau airnya tahu apa airnya dingin, saya jangan panas, dipanaskan oleh Allah.
Itulah cerita-cerita yang akan terjadi pada hari ini. Berikutnya, wa idzan nufus zuwijat, apabila ruh-ruh itu dipertemukan dengan tubuh. Nanti semua manusia itu dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Setiap manusia nanti akan dikembalikan oleh Allah dengan roh, jasadnya dipertemukan dengan roh. Dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir, ketika mereka meninggal, rohnya Allah simpan di lauhul mahfuz. Roh tidak akan pernah mati. Orang meninggal itu cuma berpisahnya antara jasad dan roh. Jasadnya boleh rusak, tapi rohnya tetap hidup. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila ketika itu nanti roh-roh manusia yang sudah meninggal akan dipertemukan kembali dengan jasad. Hidup lagi mereka. Sampai mereka mengatakan, ya wailana lan ta'ala inna qadina hadza wa'ada wa sadaqan sun. Mereka mengatakan, celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Hidup lagi manusia yang sudah berada dalam tanah ribuan tahun. Inilah janji Allah dan maha benar para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Hidup lagi dengan izin Allah. Ketika manusia itu dibangkitkan, tidak ada yang kurang sedikit. Bahkan saya pernah sampaikan, menurut Imam Al-Hanafi Zadah, sampai sidik jari manusia pun ketika ribuan tahun dalam kubur itu tidak akan berubah. Sama sidik jari. Jika itu nanti manusia akan dibangkitkan nanti. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada ulama tafsir yang menafsirkan beda. Bukan wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh disatukan dengan jasad, tapi apabila nanti setiap orang itu dikumpulkan dengan jenisnya masing-masing, di kelompok-kelompokan, Muslim, Yahudi, Nasrani, yang macam-macam. Dan nanti ada kelompok-kelompok. Ada yang mengartikan bahwa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu sudah dipertemukan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya orang mukmin, ini umatnya Rasulullah, ini umatnya ini, barangkali begitu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada penafsiran yang paling enak. Ada yang menafsirkan apabila orang-orang saleh nanti dikumpulkan, dinikahkan dengan para bidadari surga. Zuwijat itu adalah kawin. Apabila jiwa-jiwanya orang-orang saleh yang menjadi ahli surga nanti dinikahkan dengan, dikawinkan dengan wanita-wanita surga. Ini yang paling asik penafsiran itu. Jadi begini Pak, ini semua jamaah al-jahilin dan ahli surga. Ini para istri-istrinya di surga, orang di para di surga. Lagi pada menunggu kehadiran bapak-bapak. Jadi ada istri di dunia, ada istri di akhirat. Ada juga istri di dunia akhirat. Nah, para bidadari di surga itu, mereka itu begini Pak. Kalau ada orang suami yang
punya istrinya tuh agak-agak error, kurang baik. Istri yang durhaka. Nah itu istri-istri wanita-wanita yang ada di surga itu, tidak ada di surga itu, dia protes marah-marah. La tudhi, jangan kau sakiti dia, jangan kau sakiti dia. Itu marah-marah dia, jangan kau sakiti dia. Yusiku an yufariku ilaiha, hampir saja maka suamimu akan meninggalkanmu dan dia akan berjumpa dengan suamimu. Jadi tenang Pak. Kalau yang punya istri cerewet, diajarin punya istri yang ngelawan, susah diajak ibadah. Ada istri lagi di surga lagi nungguin, pun kelapaannya lagi nungguin di surga. Para bidadari, yes, dia marah-marah kalau ada perempuan istri-istri yang satu suami melawan, padahal suaminya orang saleh. Jangan kau sakiti suami kau, tapi bukan pelakor. Nah, masya Allah, luar biasa kan? Penafsirannya ada dan nufus zat apabila orang-orang saleh nanti dinikahkan dengan para bidadari. Jadi ada yang mengartikan wa idzal nufusul zuwijat, apabila nanti orang itu akan dikumpulkan, dipasang-pasangkan dengan jenisnya masing-masing. Ukhshurul ladzina zalimu wa azwajuhum zalimin wa azwajuhum. Maka kata Allah, berkumpullah wahai orang-orang yang zalim bersama kelompok-kelompok kalian. Nanti insyaallah kita akan dibawa tahta liwa'i sayyidina Muhammad. Ada benar nabi, kelompoknya para nabi-nabi, wasiddiqin, kelompoknya siddiqin, kelompoknya syuhada, kelompoknya orang-orang saleh. Di surga juga banyak pintu-pintunya. Ini pintu surga yang khusus isinya orang-orang ahli sedekah, maksudnya dari pintu ini. Semua kelompok yang ahli sedekah dari sini semua masuk. Ada ahli salat, jadi pintu bagus salat yang ahli ibadah, berarti kalau salat masuk dalam pintu. Jadi kelompok-kelompok ini. Nah, kecuali ada orang-orang yang dalam hadis disebutkan dia ahli saum, ahli puasa. Dia boleh memilih masuk surga itu dari pintu yang mana. Atau seorang istri yang salehah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'an arabi. Seorang istri yang saleh, dia meninggal. Kemudian ketika dia meninggal, suaminya ridha sama dia. Ridhonya maksudnya bukan ridho dah menjadi lagi, bukan. Ridho banget karena itu istri baik banget gitu, suaminya ikhlas, ridho gitu. Enggak ada dosa yang dia simpan, diikhlasin betul-betul. Maka kata Rasulullah, istri yang macam begini dipersilakan oleh Allah masuk surga min ayyidan syi'ti, syi'at, dari pintu manapun perempuan itu mau masuk surga silakan ya Pak. Dari pintu yang mana dulu? Pintu surga ada berapa sih Pak? Ada 8 katanya ya. Terserah mau pilih dari pintu yang mana. Wa idzal maw'udatu sunnah, apabila bagi perempuan yang dijemput hidup-hidup. Nanti kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apabila nanti baru jawabannya alimat nafsun ma qaddamat wa akhirat. Jadi ketika itu orang-orang yang sayang betul kepada binatang peliharaannya, unta-unta yang sedang hamil, mereka tinggalkan. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya yang ditinggalkan. Kemudian ketika itu binatang-binatang liar, yang binatang yang jinak, semua nanti makhluk Allah itu
dikumpulkan kembali di padang mahsyar. Gitu kan? Wa idzal bihar sujirat, dan apabila air lautan semuanya itu nanti akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal tibu sujudat, apabila roh-roh manusia nanti akan dikumpulkan kembali dengan jasad-jasad. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini beberapa ayat dari obrolan kita pagi hari ini. Kira-kira ada yang perlu dibahas? Ustaz, Ya. kalau tadi kan untuk para suami kan bidadari itu. Kalau untuk para istri gimana Pak Ustaz? Yang misalnya suaminya yang jahat atau apa? Ya. Kalau para istri itu Allah siapkan azwajul mutahharah. Para istri-istri yang memasucikan. Di surga itu perempuannya nggak ada yang menstruasi, apalagi mencret. Semuanya bersih. Nggak ada yang kebersihan, nggak ada yang bau. Wangi lagi di sini. Namanya aja udah surga. Lalu bagaimana buat yang ibu-ibunya? Allah janjikan wildan mukhalladuna bi'adwatin wa barika wa ka'sin min na'im. Wildan mukhalladun, Allah siapkan wildan. Wildan itu walad, artinya cowok-cowok ABG yang umurnya itu 17, 20 lagi sedang gagah-gagahnya macok. Di surga nggak ada kayak gini. Semua nanti berubah nih, badan itu gagah-gagah, ganteng-ganteng. Wildan mukhallad, mukhallad itu artinya yang gak tua-tua. Kalau di dunia orang biar ganteng banget, kalau udah dapat bertahun jelek nih, ya kan? Tapi di surga nggak ada wildan mukhallad. Ketampanan itu nggak pernah berubah. Bi'akwab, dia selalu keliling-keliling melayani wanita-wanita itu. Wanita-wanita bi'akwab kaulas yang mereka melayani, mau minum apa, mau makan apa, mau butuh apa. Wa dzalika wa kasih. Itu di Quran digambarin begitu. Jadi luar biasa. Di sini kalau kita makan buah beriku, kalau di surga tidak ambil. Nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual soalnya. Nggak ada yang jualan jual. Gitu ya. Ada yang nanya, kalau merokok juga bisa nggak merokok? Bisa, cuma perlu ngambil apinya di tangan. Nggak ada rokok di sana. Dia bercanda, gitu ya. Pokoknya luar biasa, dari surga mau apa juga ada. Begitu Pak kira-kira. Jadi kalau yang laki-laki disiapkan azwan mahram, kalau perempuan itu bunda silakan begitu. Ada? Ya. Oh, Pak. Ya, ini dalam satu sisi ini vision, satu gambaran. Karena begitu dahsyat huru-hara kiamat. Seorang ibu yang jiwa keibuan itu begitu sayang padanya. Tetapi karena dahsyatnya terjadi guncangan kiamat itu yang luar biasa, tanpa dia sadari, sampai anak itu dilemparkan. Ini satu view gambaran saja bahwa seperti itu loh gambarannya. Jadi pertanyaannya, korelasinya bagaimana dengan
keterangan yang berarti bahwa tidak akan terjadi hari kiamat kalau selama masih ada anak. Nah, anak-anak itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Selama ada kehidupan ya pasti ada anak-anak. Berarti nggak kiamat-kiamat dong, gitu. Ya kan? Logikanya gitu. Selama ada kehidupan ya pasti ada anak-anak. Selama ada anak-anak sampai kapan kiamat? Artinya begini, bahwa tidak akan terjadi kiamat kalau kecuali itu kan Allah Subhanahu wa taala nanti dijelaskan terjadinya kiamat itu ada tanda-tandanya, tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam salah satunya ini nanti ada binatang-binatang yang ada di atas muka bumi kan dimunas, mereka bisa ngomong sama itu tandanya. Yang kedua turunnya Dajjal, gitu kan? Terus banyak tanda-tanda lain. Adanya terjadi perubahan alam yang sangat luar biasa. Itu terjadinya puluhan ribu tahun. Barangkali dengan izin Allah, ketika sudah terjadi fenomena-fenomena seperti itu, tanda-tanda akan sudah dekat. Iqtarabis sa'ah, dekatnya kiamat. Sudah tidak ada lagi barangkali para ibu-ibu yang melahirkan itu. Kalau korelasi yang tadi ayat tadi sama seperti wa idzal hisyar utla, binatang-binatang unta yang sudah mengandung yang mereka sayangi luar biasa itu ditinggalkan. Jangankan lagi unta, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya pun dilemparkan. Itu view-nya itu hanya ayat yang menjelaskan begitu dahsyatnya kejadian kiamat, sehingga sesuatu yang disayangi oleh manusia sekarang pun udah gak ada harganya gitu. Maksudnya begitu. Nah, tapi hubungannya dengan masih ada anak-anak waktu itu, jarak antara kiamat dengan tanda-tandanya itu kan ribuan tahun. Barangkali ketika itu sudah tidak ada lagi ibu-ibu yang melahirkan. Barangkali begitu, sudah sedikit kan barangkali seperti itu. Atau barangkali terjadinya bencana-bencana alam. Jadi Ustaz Iqbal, jadi pengertian seorang ibu yang melemparkan anaknya itu gambaran kedahsyatan hari akhir itu seperti itu. Yang begitu dahsyat. Nanti jawabannya ya kita puasa, tapi ya saya seperti itu. Silakan sebelah sini. Gini, surga itu, Bapak, surga itu, ya Allah, fiha, dalam surga itu digambarkan kenikmatan yang luar biasa. Ainun jariyah fiha surumatu ahwa qawmin mawdu'ah wa namarikum masnufun wa ta'ala. Jadi kenikmatan-kenikmatan surga itu disebutkan oleh Allah yang sangat luar biasa. Di surga makanya disebut fiha na'im muqim. Di dalam surga itu ada kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang sesungguhnya. Surga itu kan negeri di mana orang itu menerima balasan-balasan. Di akhirat, di surga menerima balasan-balasan. Tentu kalau di surga itu kan balasan kebaikan. Di dunia orang sebahagia apapun, sesenang apapun, itu pasti ada capek. Misalkan ada seorang yang dia berani bayar seorang artis melakukan hubungan badan sampai bayarnya itu
1 miliar sekali melakukan hubungan badan. Nikmat, ada keberkahan. Tetapi setelah itu dia merasakan capek. Orang makan kenyang, dia minum banyak. Setelah itu dia capek, harus mengeluarkan. Tidur juga kebanyakan juga capek juga gitu. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini kenikmatannya ada capeknya. Tetapi di akhirat nanti betul-betul kenikmatan yang sesungguhnya. Enggak ada di surga itu orang makan kenyang terus buang air. Karena enggak ada orang yang hidup sepitan. Enggak ada. Jadi makan minum sepuasnya dan enggak ada pakai buang air. Kenikmatan yang luar biasa. Di dunia ini khamar, mabuk. Khamar itu jadi minuman ahli surga. Di sana mah nggak mabuk khamarnya. Makanya kalau udah yang seringan di dunia lagi di akhiratnya kemandian ya. Gitu. Jadi nggak ada yang. Jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Nggak ada istilah orang jadi kenyang sakit itu kenyang ada. Buang air, mulus-mulus, subhanallah. Ya, begitu gambar. Ibu barangkali sampai di sini mau pada kerja atau masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita di pagi hari ini. Sukses semua yang pada kerja, yang pada usaha. Mudah-mudahan membawa rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.